Bab 34. Aku tidak menggodamu. Brengsek. Claire Sen mengikuti pandangannya menundukkan kepala, dia baru menyadari apa yang dipandangi Golden Ye. Selesai memaki, Claire Sen memelototinya, lalu langsung mundur. Hasilnya kedua orang itu berpisah setengah badan Golden Ye sudah setengah berada di udara. Claire Sen baru mundur, Golden Ye tidak menduga, tubuh yang tinggi besar terjatuh ke samping. Ah! Claire Sen terkejut hingga raut wajahnya berubah, langkahnya belum sempat mundur, dia sudah maju 2 langkah menangkapnya, walaupun Golden Ye kurus, tapi ototnya sangat keras, beratnya nyata, Claire Sen ditekan hingga mundur, hampir saja terjatuh. Untungnya dia menggunakan sekuat tenaga, dengan wajah merah baru menangkapnya. Kamu tidak apa-apa bukan? Setelah stabil, Claire Sen bertanya dengan tegang. Golden Ye kira-kira tidak pernah menerima perlakuan seperti ini, ekspresinya marah, menurutmu? Maaf, aku tidak sengaja. Claire Sen hanya bisa meminta maaf padanya, untung tidak terjatuh, aku papa kamu. Bibir tipis Golden Ye mengatup rapat, tidak menjawabnya. Di bawah papahannya dia perlahan duduk di atas kursi roda. Walaupun prosesnya sulit, tapi melihat dia duduk di kursi roda, Claire Sen bisa dibilang menghela napas lega, ada perasaan berhasil, dia baru ingin mengulurkan tangan mengelap keringat di keningnya, namun pergelangan tangannya ditangkap Golden Ye. Claire Sen terkejut, matanya tanpa sadar terbelalak. Kamu sedang apa? Golden Ye memicingkan matanya yang panjang, tatapannya sedikit jahat, caramu menggoda orang benar-benar berbeda, aku sudah meremehkanmu. Apa? Aku kapan? Baru selesai bicara, tangan Golden Ye menggunakan tenaga, Claire Sen terjatuh masuk ke dalam pelukannya, dagunya diremas tangannya yang besar, seperti sengaja seperti tidak, seperti melakukannya juga seperti tidak melakukannya. Aku merasa sangat aneh, kamu menggoda orang seperti ini, kenapa bisa? Dicampakkan oleh mantan suamimu. Ucapan yang tidak enak masuk ke dalam telinga Claire Sen tanpa tertinggal satu kata pun, wajahnya sedikit pucat, dia menggigit keras bibir bawahnya, aku tidak menggodamu. Masih berkata tidak. Golden Ye tertawa dingin, tidak mengaku. Aku tidak. Claire Sen dengan keras kepala melihatnya, Golden Ye, kamu terus berkata aku menggodamu, sebenarnya kapan aku menggodamu, aku yang menggodamu, atau pengendalian dirimu sudah tidak terkendali sehingga ingin gila melihatku. Golden Ye, aku tidak menyadari, ternyata kamu begitu pintar bicara. Tenaga di tangannya semakin bertambah besar, Claire Sen mengerang kesakitan, alisnya mengernyit keras, lepaskan aku. Lepaskan. Bukankah ini yang kamu inginkan? Pagi-pagi tidak mengenakan pakaian dalam, sengaja berlari menghampiri menyentuhku dengan tubuhmu. Bicara sampai akhir, Golden Ye mendekat ke telinganya, napas yang panas itu menyembur di lehernya. Membuat Claire Sen tidak tahan gemetar. Kamu sembarangan bicara. Wajah Claire Sen pucat pasi, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Hei! Golden Ye tertawa dingin, aku tidak sembarangan bicara, tubuhmu yang paling tahu dengan jelas. Golden Ye, kamu jangan lupa dengan perjanjian kita. Mendengarnya, Golden Ye sedikit tertegun. Kamu yang bilang sendiri, bila tidak ada apa-apa tidak boleh mendekatimu, kalau begitu sekarang kamu sedang melakukan apa? Dia mengangkat tangan, sepasang pergelangan tangan yang ramping dan putih itu sedang dipegang erat oleh Golden Ye. Perbedaan warna kulit keduanya dan besar kecilnya lengan membuat perbedaan yang jelas, membuat Golden Ye tertegun melihatnya. Setelah beberapa saat, Golden Ye melepaskan tangan, kamu kira aku bersedia menyentuhmu? Wanita kotor sepertimu ini paling membuat muak. Selesai bicara, Golden Ye mendorongnya, Claire Sen terhuyung hampir jatuh ke lantai, dia menoleh dan dengan marah melotot pada pria yang sedang duduk di atas kursi roda itu dengan sombong, rasa sedih memenuhi hatinya, namun dengan cepat ditekan oleh Claire Sen, dia menyingkirkan emosi di matanya.
membalikkan badan dan pergi sambil menundukkan kepala. Dia pergi mengambil pakaian dalam dan berganti di dalam kamar mandi. Saat keluar Golden Ye sudah tidak ada di dalam kamar lagi. Cih. Pagi-pagi bangun tidak gosok gigi dan cuci muka, juga tidak tahu pergi kemana. Claire Sen mengganti baju membereskan barang, dia mengeluarkan ponsel. Baru membuka ponsel dia melihat beberapa pesan singkat dari nomor asing. Claire, apa kamu memblokir teleponku? Kenapa ponselnya dimatikan? Sungguh ada yang ingin kukatakan padamu, aku tahu aku salah, tapi berikan satu kesempatan menjelaskan. Menjelaskan. Tatapan Claire Sen berubah menjadi dingin. Menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana dia dan wanita selingkuhan itu bisa bersama 2 tahun dan hamil serta menyembunyikan dari dirinya. James Lin. Aku, Claire Sen seumur hidup tidak akan memaafkanmu. Pria brengsek. Claire Sen meneruskan memblokir nomor asing itu agar dia tidak mengganggunya lagi, lalu menyimpan ponsel dan bangkit. Saat keluar dari kamar kebetulan bertemu dengan Golden Ye yang kembali. Claire Sen berpikir sebentar, Teta maju mendorongnya. Jangan dekati aku. Tapi, bibir tipis Golden Ye mengeluarkan ucapan yang tidak berperasaan, membuat langkah kaki Claire Sen berhenti di tempat. Beberapa pelayan wanita yang bangun pagi untuk menyapu mendengarnya, mereka saling berpandangan, beberapa saat kemudian kembali menundukkan kepala meneruskan bekerja berpura-pura tidak mendengar. Golden Ye kembali ke kamarnya sendiri, Claire Sen bersiap turun makan sarapan. Keluarga yang begitu besar, seharusnya sarapan bersama, tapi tuan besar sering tidak sarapan di rumah, jadi sarapan di rumah ada 3 waktu, yang pertama paling pagi adalah jam 6, lalu jam 7, terakhir jam 8. Lewat dari 3 waktu ini, dapur kediaman Ye tidak akan menyediakan sarapan lagi. Claire Sen bangun pagi, jadi biasanya makan sempat sarapan jam 6. Baru duduk, dari belakang terdengar suara. Nyonya muda kedua, selamat pagi, apa Anda turun makan sarapan? Mendengarnya, Claire Sen menoleh melihat seorang pelayan wanita menyapanya sambil tersenyum, datang ke kediaman Ye begitu lama, selain kakak tertua Golden Ye, Davin Ye, ini adalah orang kedua yang mengeluarkan senyum bersahabat padanya. Suasana hati Claire Sen sedikit rumit, wajahnya juga menunjukkan senyum, mengangguk mengiyakan. Ini adalah telur yang baru aku goreng, apa nyonya muda kedua ingin mencoba? Baik. Claire Sen mengangguk. Akhirnya gadis itu berjalan maju menyodorkan piring padanya, Claire Sen baru akan mengulurkan tangan menerima, siapa tahu pelayan wanita itu tiba-tiba melepaskan tangannya, sebuah telur jatuh di baju Claire Sen. Nyonya muda apa kamu tidak apa-apa? Ekspresi pelayan wanita itu berubah drastis, mengambil tisu dengan cepat maju mengelap Claire Sen. Claire Sen tanpa sadar mengernyitkan alis, apa dia salah lihat? Dia jelas-jelas melihat pelayan wanita ini sepertinya sengaja melepas tangan, tapi ekspresi panik di wajahnya kelihatannya begitu tidak bersalah. Mungkin dia yang terlalu curiga. Nyonya muda kedua, sangat maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan, Anda minum susu untuk menenangkan diri. Tidak apa-apa. Claire Sen tersenyum padanya, lalu mengulurkan tangan menerima susu sapi. Suap. Pelayan wanita itu langsung menyiramkan susu ke tubuhnya. Claire Sen tidak menyangka, dia tertegun di tempat. Pelayan wanita itu melemparkan gelas ke sebelah kaki Claire Sen, berseru terkejut, Nyonya muda kedua, kenapa Anda begitu tidak hati-hati? Mengambil susu sapi saja tidak bisa memegang dengan baik. Claire Sen mengangkat kepala, dengan tidak percaya melihatnya. Mana ada ekspresi tidak bersalah yang awalnya ada pada pelayan wanita itu. Kesombongan di matanya hampir menyebar keluar. Masih benar-benar mengira dirimu adalah nyonya muda. Mengira aku akan melayanimu. Apa tidak melihat cermin melihat seperti apa dirimu? Apa aku akan melayani orang sepertimu? Tuan muda Ye tidak memedulikanmu,
Kamu masih tinggal di kediaman Ye, tidak pergi. Dia berada di kediaman Ye, apakah mengganggu para pelayan ini? Jelas-jelas dia tidak melakukan apapun, orang-orang ini. Kenapa begitu membencinya? Apa karena Kolden Ye tidak menyukainya? Bersambung.